warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen keuangan yang tak asing lagi di bidang manajemen keuangan, yaitu leverage and struktur modal. Untuk penyampaian materinya akan kami sampaikan dalam bentuk PPT di next video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyo Susilo dengan NIM 1903-012-18 dari kelas manajemen 3C sore dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya menyampaikan materi tentang leverage and struktur modal, dimana ini disampaikan untuk memenuhi tugas semester ganjil mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bu Anita Handayani, sarjana ekonomi MSM. Langsung saja kita menginjak kepada materinya. Pokok bahasan untuk kali ini yaitu konsep dari leverage yang mencakup tentang definisi leverage, fungsi leverage, pentingnya leverage bagi perusahaan, keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Kemudian dari struktur modal, konsepnya yaitu dari definisi, fungsi, pentingnya struktur modal bagi perusahaan, komposisi terbaik struktur modal, lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana tersebut. Apa yang dimaksud dengan leverage? Mari kita coba dari definisinya terlebih dahulu. Secara umum, pengertian leverage adalah suatu kemampuan untuk memenuhi situasi atau orang lain sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar atau mengendalikan apa yang sedang dan akan terjadi. Di bidang keuangan, pengertian leverage adalah suatu teknik pembelian aset yang melibatkan dana pinjaman atau utang daripada menambahkan ekuitas baru dengan harapan bahwa laba setelah pajak yang akan diterima pemegang ekuitas dari transaksi tersebut akan melebihi biaya pinjaman seringkali beberapa kali lipat. Untuk menurut para ahli definisi leverage, kita mencoba melihat dari definisi leverage menurut Agus Sartono tahun 2008 mendefinisikan bahwa leverage adalah penggunaan aset atau sumber dana atau yang disebut dengan source of fund oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Kemudian menurut Syahrial 2009, leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap, berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Dari fungsi leverage dalam keuangan, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Sebaliknya, leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungan karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham itu sendiri. Kita mencoba melihat dari jenis-jenis leverage itu sendiri, yaitu ada leverage operasi dan leverage gabungan, kemudian leverage keuangan. Leverage operasi ialah keahlian perusahaan di dalam pemakaian
biaya operasi tetap untuk memperbesar dampak dari pergantian volume penjualan mengenai penghasilan sebelum bunga dan pajak. Kemudian leverage gabungan, yaitu dampak dari pergantian penjualan mengenai pergantian keuntungan sesudah pajak untuk mengukur secara langsung dampak pergantian penjualan mengenai pergantian keuntungan dan kerugian investor dengan tingkat kombinasi leverage yang diartikan sebagai bagian pergantian perolehan per lembar saham sebagai dampak bagian pergantian dalam barang per unit yang terjual. Kemudian leverage keuangan, yaitu pemakaian sumber dana yang mempunyai beban biaya tetap dengan berasumsi bahwa akan membagikan tambahan laba yang sangat besar daripada biaya tetapnya, sehingga akan mengembangkan laba yang tersaji bagi investor. Tujuan dan manfaat rasio leverage, yaitu agar perusahaan dapat mengetahui posisinya terhadap kewajiban kepada pihak kreditor. Kemudian agar perusahaan dapat menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, misalnya angsuran pinjaman dan bunganya. Kemudian tujuannya yaitu agar perusahaan bisa menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan melihat modal. Agar perusahaan bisa menilai tingkat pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva. Kemudian agar perusahaan bisa menilai besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Kelebihan dan kekurangan leverage, yaitu dengan adanya fasilitas leverage ini, maka kemampuan transaksi Anda bisa menjadi berlipat jauh di atas dana yang sesungguhnya Anda miliki. Kemudian kekurangannya dari resiko kerugian yang sangat besar ini haruslah menjadi pertimbangan utama, lebih daripada kemungkinan profit. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika Anda melakukan transaksi semata-mata berdasarkan ketersediaan margin dan kemungkinan profit. Kemudian untuk materi kedua, yaitu struktur modal. Apa sih itu struktur modal? Mari coba kita melihat dari definisinya terlebih dahulu, yaitu definisi struktur modal. Modal adalah dari modal. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam poros modal atau modal saham, keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Berikut adalah pendapat dari Munawir tahun 2021. Kemudian modal pada dasarnya terbagi dua bagian, yaitu modal aktif atau yang disebut juga dengan debit, dan modal pasif yang disebut juga dengan kredit. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dapat penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan. Untuk mengukur struktur modal tersebut, maka dapat digunakan beberapa teori yang menjelaskan struktur modal dalam suatu perusahaan. Struktur modal itu sendiri bisa disebut juga dengan rasio utang terhadap modal. Struktur utang terhadap ekuitas atau modal itu sendiri. Dan keduanya itu disebut dengan aset daripada perusahaan itu sendiri. Fungsi dari struktur modal, yaitu yang pertama, maksimalisasi pengembalian. Artinya apa? Struktur permodalan yang dirancang
dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham dan memulihkan biaya pinjaman. Kemudian yang nomor 2 yaitu fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Yaitu merupakan struktur modal yang benar, juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Kemudian selanjutnya solvabilitas. Artinya, struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Artinya investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian mengarahkan pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Selanjutnya mengurangi resiko keuangan. Artinya menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Selanjutnya meminimalkan biaya modal. Artinya ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Selanjutnya alat perencanaan pajak. Artinya untuk perusahaan yang memilih dana utang, struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak, manfaat dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman pula. Selanjutnya pemanfaatan dana yang optimal. Artinya struktur modal yang terencana dengan baik, direncanakan secara strategis dan tersusun secara sistematis, membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Mengapa struktur modal itu penting? Di ilustrasi ini sudah dijawab bahwa struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan. Mengapa struktur modal itu penting? Berikut adalah analisisnya, yaitu kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan adalah yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada struktur modal. Kemudian mempengaruhi harga saham. Begini, setiap perubahan yang terjadi pada struktur modal, baik karena adanya perubahan pada utang ataupun ekuitas perusahaan, akan berdampak pada harga saham perusahaan tersebut. Kemudian melihat risiko perusahaan. Struktur modal perusahaan menunjukkan persentase beberapa utang dan ekuitas yang dimiliki. Rasio-rasio utang yang terlalu tinggi, bahkan sangat tinggi, memiliki risiko gagal bayar yang tinggi pula. Komponen struktur modal. Berikut adalah pendapat dari Rianto di tahun 2008 tentang komponen struktur modal tersusun modal asing dan modal sendiri. Artinya modal asing atau utang merupakan modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara, bekerja pada perusahaan, dan untuk perusahaan yang terkait modal tersebut adalah hutang yang hingga waktu yang harus dibayar kembali. Kemudian ada modal sendiri, artinya modal yang asalnya dari pemilik perusahaan yang ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentukan lamanya. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak mempunyai batas, sedangkan modal pinjaman mempunyai jatuh tempo. Dalam suatu perusahaan, modal sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa jenis lain.
Kemudian modal saham. Apa itu modal saham? Artinya tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam sebuah perusahaan. Ya ini ada saham biasa, saham preferred, dan saham kumulatif. Kemudian cadangan. Apa itu cadangan? Yang dimaksud di sini adalah sebagai cadangan yang dibuat dari perolehan keuntungan yang didapat oleh perusahaan selang rentang waktu yang lalu atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang masuk dalam modal sendiri diantaranya cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menabung hal-hal atau peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Kemudian laba ditahan, artinya keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan bisa beberapanya dibayarkan sebagai dividen dan beberapanya ditahan oleh perusahaan. Jika perusahaan menahan keuntungan tersebut telah dengan tujuan tertentu, maka dibuatlah cadangan sebagaimana yang sudah diuraikan. Jika perusahaan belum memiliki tujuan tertentu tentang pemakaian keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut adalah keuntungan yang ditahan. Struktur modal yang optimal, artinya menurut Martono tahun 2008, pendanaan yang efektif akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan, nilai profit dari perusahaan itu sendiri. Menurut Warsono tahun 2003, struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau saham perusahaan dan meminimalkan biaya modalnya. Di sini ada pertanyaan, lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan resiko dari masing-masing sumber dana tersebut? Semua jawabannya yaitu semua punya pertimbangannya masing-masing, di mana mempunyai hutang besar atau tingkat leverage yang besar pula akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil. Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Definisi lain menurut May 2006, profitabilitas yaitu merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Perusahaan dengan profit yang tinggi cenderung menggunakan lebih banyak pinjaman untuk memperoleh manfaat pajak. Hal ini karena pengurangan laba oleh bunga pinjaman atau lebih kecil dibandingkan apabila perusahaan menggunakan modal yang tidak dikenai bunga. Jadi artinya dengan kita melakukan pinjaman, di situ suatu perusahaan dapat memperbesar modalnya dan di situ juga profit dapat lebih besar pula. Sekian, terima kasih presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana untuk materinya, penyampaian materinya tadi? Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung chat di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe di channel di bawah ini. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.